Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijanto. Kali ini saya ada di kandang BET Ciplang atau Balai Embrio Ternak Ciplang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana di belakang saya ini adalah jenis-jenis sapi unggul yang ada di farm. Tentunya sapi-sapi ini akan selalu dijaga kesehatannya, apalagi saat sekarang merebak penyakit PMK yang sudah berjalan sejak tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Pak Edi. Apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak Ed. Makasih banyak. Baik, bisa Dok. ketemu ya. Nah, Dok, bisa menjelaskan seperti apa penyakit PMK ini, Dok? Baik, pertama-tama terima kasih banyak Pak Edi dari komunitas Sapi Bagus yang sudah bersama saya pada pagi ini di BET Ciplang. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan ya beberapa hal tentang PMK ini. Jadi kejadian penyakit mulut dan kuku yang baru-baru terjadi adalah di tahun 2022 ya, itu sekitar bulan Maret lah gitu. Sebelumnya Indonesia itu sudah bebas selama 30 tahun ya. Dari tahun 90 sampai tahun 2022 dinyatakan bebas PMK. Ada 4 negara di dunia termasuk Indonesia, tapi di tahun 2022 kita kena lagi gitu. Nah, upaya yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang itu pemerintah sudah mencanangkan program vaksinasi ya. Program vaksinasi, kemudian pada saat outbreak-nya itu dilakukan depopulasi, jadi pemotongan bersyarat dan lain-lain itu. Nah, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Edi dari komunitas Sapi Bagus, bagaimana kejadian di tahun 2025 ini sebenarnya sudah mulai agak mereda ya, tetapi saya selalu sampaikan melalui Pak Edi, mohon bahwa tetap harus ada kehati-hatian ya, terutama untuk sapi-sapi dengan gejala subklinis, penyakit tertentu. Kemudian untuk sebagian masyarakat kan masih ada yang menolak tuh, ya kan? Nah, barangkali kenapa pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan mencanangkan dari bulan Juli sampai dengan September 2020 ini adalah bulan vaksinasi PMK. Jadi saya mohon Pak Edi dari komunitas Sapi Bagus dengan yang saya lihat anggotanya banyak sekali untuk bisa membantulah pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi PMK di tempat Bapak begitu. Itu mungkin Pak Edi saya sementara ya. Dok, kita ketahui bahwa penyakit PMK ini terutama menyerang hewan-hewan yang berkuku, dan kondisi seperti apa dampaknya terutama untuk sapi-sapi potong, Dok? Jadi Pak Ed, untuk teman-teman juga di komunitas Sapi Bagus, jadi virus PMK ini kan namanya juga penyakit mulut dan kuku ya. Jadi virus ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di bagian mulut ya, bagian timbullah seperti lepuh-lepuh bagian dalam. Terus kemudian di bagian kukunya, padahal yang kita tahu kuku itu adalah bagian alat gerak yang bisa menumpu badan dari seekor tubuh sapi gitu. Nah, oleh karena serangan virus tersebut, maka si sapi potong ini akan tidak mau makan, tidak bisa makan. Juga dia tidak bisa berdiri karena kesakitan pada kukunya, akibatnya ambruk. Nah, dengan adanya ambruk itu, dia makin lama makin sakit dan dia hanya menjadi menderita lah dia sebagai hewan yang harusnya bisa makan dengan baik gitu. Muncullah berbagai gangguan ya, metabolisme di tubuhnya dan lain-lain. Jadi saya kira terutama pada sapi potong itu kerugiannya adalah tadi bahwa dia harusnya bisa ada pertambahan berat badan dan lain-lain, itu tidak terjadi karena mengalami kesakitan itu gitu. Jadi harusnya setiap hari dikasih pakan nambah berat badan, tapi justru ini tidak bisa malah menyusut gitu ya, karena dia ketidakmampuan. Itu saya kira yang harus dilihat ini. Berarti kerugian buat peternak ini betul Pak Ed. Biaya pakan bukannya naik malah turun, betul. Itu di sisi untuk sapi potong. Nah, bagaimana pengaruhnya, Dok, terhadap sapi perah penyakit PMK ini, Dok? Nah, Pak Edi dan teman-teman komunitas ya, di sapi perah lebih berat ya. Kenapa? Karena dia punya produksi susu. Dari hasil saya tahun 2023 kita melakukan kajian, walaupun ini angkanya bisa
berbeda pendapat ya. Jadi penurunan produksi susu pada sapi perah itu bisa mencapai 70%. Ya. Ini masih beda pendapat ya. Terus kematian itu kurang lebih di bawah 10%, Pak. Yang paling menderita adalah sapi yang bunting, kena, maka dia terjadi abortus, anaknya mati, dan jadi sangat banyak kemarin kerugian itu karena kematian pada anak-anak yang bunting, mati akhirnya begitu. Itu barangkali yang terjadi. Jadi pada sapi perah kelihatannya lebih berat dibandingkan pada sapi potong, Pak Ed, gitu ya. Nah, berarti produksinya turun. Turun ya? Sampai kurang lebih 70% turun. Gitu ya. Turun, ya. Nah, kira-kira apakah hasil susu perah itu juga masih bisa dikonsumsi apabila sapi itu terkena HPMK? Sementara saya kira sudah dilakukan pengamanan sendiri ya terhadap kebersihan dari sanitasi susu dan lain-lain. Jadi masih tidak ada masalah. Jadi tetapi sekali lagi semuanya harus mengikuti tata aturan yang ada gitu ya. Jadi penurunan produksi susu pada sapi perah ini, kemudian bagaimana susu itu masih bisa dikonsumsi dan lain-lain dengan tata aturan yang ada yang berlaku gitu. Masih bisa. Karena sapi yang kena PMK pun bisa dipotong, Pak. Bisa dipotong. Bisa dikonsumsi ya melalui tata aturan, sanitasi, kebersihan, pemanasan dan lain-lain gitu untuk mengurangi penyebaran daripada virus itu gitu. Oh, jadi untuk konsumsi manusia aman. Aman. Dia istilahnya tidak bersifat zoonosis ya. Apa yang penyakit menular dari hewan ke manusia, nah PMK itu tidak. Iya. Tidak. Cuma problemnya ini berpotensi menular kepada sapi yang lain dan sangat cepat karena ini virus itu airborne ya, jadi melalui udara dan itu sangat cepat. Makanya kejadian PMK kemarin di 2022 itu kan cepat sekali, mulai dari Jawa Timur langsung masuk ke Jawa Barat, sampai ke Lampung, sampai ke NTB dan lain-lain. Sangat cepat, virus itu sangat cepat. Tentunya kan masyarakat juga ada kekhawatiran ya, jangan-jangan sapinya juga akan kena gitu ya. Betul. Nah itu bagaimana cara pencegahannya dok, supaya sapi-sapi ini aman lah ya terhadap penyakit PMK ini dok. Baik. Ini saya kira pertanyaan sangat bagus, Pak Edi, saya kira dan teman-teman di komunitas sapi bagus bahwa pengendalian PMK hanya bisa dilakukan melalui program vaksinasi. Ya, saya kira ini adalah kita tahu bersama bahwa vaksinasi adalah memberikan kekebalan pada individu gitu. Nah, pemerintah itu sudah mencanangkan bahwa sampai dengan tahun 2029 itu harus dilakukan vaksinasi 2 kali dalam setahun ya. Ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah APBN untuk beberapa peternak rakyat dan lain-lain. Tapi diberi peluang juga untuk Pak Edi misalnya dengan kelompok komunitas sapi bagus untuk melakukan mandiri. Artinya begini, jadi teman-teman di kelompok komunitas sapi bagus jangan terlalu berharap pada pemerintah misalnya. Yang penting sapi kita aman nih Pak Edi gimana? Ya sudah kita beli vaksin sendiri deh. Itulah yang saya lihat sekarang itu sudah terjadi Pak di Indonesia. Jadi karena pemerintah dengan anggaran terbatas, kita tahu bahwa memang untuk penyakit menular itu ranahnya pemerintah. Tetapi sekali lagi dengan anggaran yang terbatas misalnya. Ada beberapa komunitas ini yang bisa kayak koperasi, dia menyelenggarakan sendiri. Ya, dan vaksin ini bisa disediakan oleh pemerintah, produksi sendiri dan juga dari swasta. Salah satunya saya kira Elanco yang sudah bisa masuk ke Indonesia vaksin PMK dan saya terima kasih banyak ya karena Elanco juga ikut berkontribusi untuk menjaga sapi-sapi kita melalui penyediaan vaksin yang ada walaupun itu diimpor dari luar negeri gitu Pak Ed. Oh, merek Bioaftogen. Bioaftogen, saya kira sudah familiar ya Pak Ed ya. Betul. Jadi sahabat tentunya sahabat akan familiar dengan produk-produk ini karena produk ini sangat dikenal di masyarakat. Nah, Dok, kalau tadi adalah pencegahannya, Dok. Yeah. Nah, lalu bagaimana kira-kira pengobatannya yang jelas-jelas sapi ini terkena HPMK ini?